Gunung Ciremai merupakan gunung api aktif kuarter tipe A, yakni gunung api magmatik yang masih aktif sejak tahun 1600 Masehi. Memiliki ketinggian 3078 mdpl, Gunung Ciremai ini dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat dan masuk ke dalam kategori Taman Nasional. Memiliki keanekaragaman flora dan fauna, Gunung Ciremai memiliki 3 jalur pendakian resmi, yaitu jalur Apuy, Palutungan, dan Linggarjati. Di tahun 2022, jalur resmi pendakian Gunung Ciremai bertambah 1, yaitu jalur Trisakti Sadarehe. Dan di video kali ini, saya bersama kawan-kawan akan mengeksplorasinya. Gunung Ciremai, atap Jawa Barat. Halo kawan-kawan semuanya, pada hari ini gue akan mendaki Gunung Ciremai via jalur baru, yaitu jalur Trisakti Sadarehe yang bertepatan di daerah Majalengka. Dan di sini gue udah menyiapkan beberapa peralatan pendakian yang akan gue bawa nantinya. Nah, ini untuk barang-barang pribadi gue semua, gue susun di dalam tas ini, dan juga ada tenda untuk kelompok nanti, dan di bawah juga udah gue siapin logistik untuk kelompok. Rencananya gue akan berangkat malam ini pukul setengah 9 malam, dan sekarang itu baru jam 8 kurang 7 menit. Jadi masih ada waktu setengah jam. Mungkin gue mau mempersiapkan beberapa alat-alat yang mungkin belum masuk atau gue belum packing ke dalam, dan juga gue mau ngisi perut dulu untuk supaya nanti di perjalanan lancar dan aman. Oke, ikutin terus ekspedisi pendakian kali ini ke Gunung Ciremai via jalur baru Trisakti Sadarehe. Oke, sup. Muat kan? Melesat dari Bekasi menuju Majalengka. Dalam melakukan eksplorasi pendakian ke Gunung Ciremai, sesuai dengan ketentuan persyaratan untuk melakukan registrasi pendakian, yang mengharuskan anggota dalam satu tim pendakian berjumlah minimal 4 orang. Saya sempat ketar-ketir terkait peraturan ini, sebab jumlah anggota sedari awal hingga menjelang hari H masih berjumlah 3 orang. Untungnya ada kawan saya yang berhasil membujuk temannya untuk ikut mendaki ke Gunung Ciremai. Jadi di tim kami genap ada 4 orang, 2 kawan kampus, David dan Jul, dan 1 kawan baru, Jai. Berkali-kali saya googling terkait dengan transportasi menuju base camp. Bermodalkan GPS, kami memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju base camp pendakian. Sebab mencapai titik jalur pendakian Trisakti Sadarehe sendiri memerlukan transit kendaraan umum yang cukup rumit. Dan kalau dihitung-hitung, dana yang dikeluarkan lebih ekonomis menggunakan kendaraan pribadi. Ya 11 orang. Itu punya 3 tiang. 2 orang itu berangkat di Gubernur. Oke kawan-kawan, setelah tadi kita melakukan registrasi sekaligus melakukan packing ulang pendakian, sekarang saatnya kita untuk berangkat. Di base camp ini nggak bisa ngelakuin banyak hal karena memang terbatas tempatnya. Sekarang kita akan naik crossbar terlebih dahulu. Aduh, perut serasa mual. Bagaimana tidak? Mobil pick-up yang kami tunggangi berguncang sangat kencang saat melalui jalur yang didominasi bebatuan besar dengan pekatnya debu saat kemarau.
menit waktu tempuh yang kami butuhkan menuju gerbang pendakian. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah sampai di base camp pendakian Gunung Ciremai via jalur Sadarehe. Mungkin untuk tadi di bawah itu dia untuk pos registrasi untuk kita melakukan registrasi ulang, terus juga melakukan medical check up dan pengecekan barang-barang. Dan base camp yang sebenarnya itu ada di atas. Di bawah tadi karena kondisi base camp yang memang terbilang cukup sempit, jadi kita nggak bisa melakukan banyak interaksi di bawah tadi karena ya memang terkendala oleh kondisi tempatnya. Nah, dari pos registrasi kita nyewa untuk pick up, perjalanan kurang lebih setengah jam lebih lah. Itu menuju base camp pendakian Gunung Ciremai via Sadarehe. Jadi di sini kita untuk istirahat sejenak setelah tadi kita naik pick up yang treknya itu lumayan parah ya, agak sedikit hancur karena bebatuan juga, jadi cukup membuat perut terkocok-kocok gitu. Jadi kita istirahat dulu, setelah itu langsung kita melakukan trekking pendakian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pendakian Gunung Ciremai via Sadarehe pada jam 10. Cuaca sendiri diberikan cuaca yang cerah, agak sedikit menyengat sinar mataharinya. Mungkin di sini ada beberapa yang mau disampaikan terkait dengan pendakian. Nah, di pendakian kali ini setiap pendakian pasti kita akan memiliki target. Kita usahakan untuk target kita itu bisa sampai puncak bersama ya. Akan tapi di dalam Gunung Ciremai via Sadarehe. Woi. Hidup Papa Tigo. Ada bonusnya. Muka-muka lelah. Muka debu. Oke kawan-kawan, sekarang kita melakukan start trek pendakian tadi sekitar jam 10 dari base camp di bawah. Setelah melakukan briefing dan juga yel pendakian, kita memulai start trek pendakian. Untuk awalan jalur pendakian via jalur Sadarehe ini, dia awalannya itu alang-alang ya, dengan trek yang cukup berdebu karena kita mendaki di musim kemarau. Dan sekarang kita sudah memasuki pintu rimba yang vegetasinya sudah lumayan cukup lebat. Udaranya juga udah lebih mendingan daripada di awal tadi karena memang tertutup, jadi udaranya sejuk. Tapi ya treknya dia masih agak sedikit berdebu karena kita emang mendaki di musim kemarau. Jadi ya nikmatin lah debunya, yang penting tetap safety, pakai masker atau buff supaya nggak kena infeksi paru-paru. Saya sedikit terheran. Di tengah pendakian, kami berjumpa dengan kelompok yang membopong sebuah sepeda. Untuk apa ya? Tak jauh dari pintu rimba, kami harus berhenti mendadak karena hal urgent. Salah satu teman kami, David, mendadak fisiknya ngedrop. Makan telur kalian satu capok. Kayaknya nggak gue makan, Bro. Apa? Telur kayaknya nggak gue makan. Kenapa? Ya, males gue. Amis ya? Enggak, bagus gue. Ya, Bang. Pusing, mual, lemas. Itu semua yang dirasakan oleh David saat dirinya terkena gejala AMS. Hah? Surken yang diincar.
Selain kurangnya istirahat saat perjalanan menuju base camp, dirinya mendaki dalam keadaan perut yang kosong. Padahal sudah saya ingatkan untuk sarapan sebelum mendaki. Kawan-kawan, setelah tadi kita sedikit beristirahat di pos 1, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju pos berikutnya, yaitu pos 2. Dan di sini treknya sudah didominasi oleh tanah yang cukup lembab, jadi udah nggak berdebu lagi. Udah enak banget pokoknya untuk kita melakukan trekking, dan juga udaranya juga lumayan sejuk. Oke, sekarang kita lagi menuju perjalanan ke pos 2. Dari pos 1 tadi udah 1 jaman kita meninggalkan pos 1, dan treknya ya masih 50-50. Ada tanjakan yang curam, ada juga yang landai, ada juga turunan nano-nano, jadi rasanya cuman kayaknya treknya bakalan panjang sih menuju pos 3. Nikmatin. Oke, akhirnya kita udah sampai di pos 2, itu di Tegal Jamuju. Setelah tadi kita melewati pos 1 kurang lebih ya 1 jaman lah, akhirnya kita sampai di pos 2 dan kita mau makan terlebih dahulu untuk ngisi energi di dalam menghadapi pos-pos selanjutnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 6 pos lagi. Oke kawan-kawan, jadi setelah tadi kita ngeres sebentar untuk makan siang di pos 2, karena memang tenaga kita udah benar-benar habis, mau nggak mau kita harus ngisi perut terlebih dahulu untuk menghadapi pos-pos selanjutnya. Sekarang kita masuk ke dalam perjalanan menuju pos 3 yang treknya itu didominasi dengan tanjakan yang cukup ekstrim seperti saat ini. Dia masih nanjak parah banget dan ada beberapa jalur yang landai, dan treknya pun masih tanah gembur yang kering ya, karena memang musim kemarau. Walaupun vegetasinya begitu lebat, tapi tetap tanahnya itu gembur kering. Jadi kita harus hati-hati karena bisa licin dan juga berdebu yang parah. Kita lanjutkan pendakian kembali. Sekarang kita melanjutkan perjalanan pendakian kembali setelah rehat sejenak di pos 3 untuk sholat, untuk baringan, mengisi energi kembali menghadapi pos-pos berikutnya yang treknya jauh lebih kacau.
Oke, untuk jalur dari pos 3 ke pos 4 tadi itu dia lebih didominasi dengan trek yang landai. Ada tanjakannya sedikit tapi nggak curam-curam banget, jadi untuk estimasi waktunya cukup cepat, itu sekitar 30 menitan kalian udah sampai di pos 4 gitu. Sekarang setelah dari pos 4 kita istirahat sebentar, lanjut lagi menuju pos 5 yang kalau dilihat dari map dia jaraknya lebih jauh ya, dari pos 3 ke 4, dan sepertinya agak sedikit menanjak. Tanjakannya akan lebih parah kayaknya, cuman ya gua nggak tahu karena belum pernah lewat trek Sadarehe ini. Mudah-mudahan sih berharap lebih banyak landainya biar cepat sampai ke tempat ngecamp nantinya. Bang, gimana bang tanggapan lu tentang dari pos 4 ke pos 5? Aku lelah. Aku lelah mas. Kapok nggak? Cuman segitu Harus padahal. lagi ntar nih. Nah gila. Harus lagi. Pos selamat lanjut. Jangan sekarang lah. Sekarang Gas aku lah. angkat tangan. Nyerah aku mas. Game over, game over. Kacau. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Kami melanjutkan pendakian kembali menuju pos 6. Trek ya. Yang penting menurut sepeda. Kalau Sepeda lipat gitu bilangnya. ya harusnya sepeda lipat. Sepeda Gunung. bisa dilipat. Akhirnya sampai juga di pos 6, salah satu pos yang bisa dijadikan tempat untuk mendirikan tenda. Dan ada beberapa tenda pendaki yang sudah berdiri di atas sana. Dan sekarang pukul 5:09 kita sampai di pos 6. Kita masih mencari tempat camp di pos 6 ini, cari yang muat untuk 2 tenda dan landai biar nanti tidurnya bisa enak. Fisik sudah tidak bisa dipaksakan. Yang semula kami berencana untuk ngecamp di pos 8, demi keselamatan dan keamanan kegiatan pendakian, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 6. Tubuh sudah benar-benar letih. Malam hari itu tak banyak yang kami lakukan. Setelah kami membereskan peralatan, membersihkan tubuh, dan mengisi perut, kami tertidur sangat lelap. Hingga tanpa sadar, kami mendengar suara gemuruh dari luar tenda.